Bab 14. Malam harinya Romi dengan giat menggali tanah yang baru saja dibajak dan ditanami padi tadi dan buat berantakan. Bahkan lepaskan secara liar tikus-tikus yang ke seluruh persawahan yang tadi banyak ditanami bibit. Membiarkan tikus-tikus itu memakan bibitnya. Romi meski susah-susah melakukan semua ini ia lantas sangat bangga dengan yang diperbuatnya ketika itu. Haha, sekarang kalian nggak akan bisa apa-apa. Kalian bakal kecewa sama acara ini. Dan si Ren bakal jadi milik Akang seutuhnya. Ren, kamu pasti bakal kembali ke pelukan Akang. Kita akan pulang besok Ren dan kita berdua akan menikah setelah ini. Ujar Romi sangat antusias dan menanti hal itu. Ia kembali mencangkulnya dan buat berantakan seluruh persawahan di sana. Salah sendiri kamu dibilangin ngeyel. Kamu hanya akan buang-buang waktu kamu di sini. Kamu enggak akan nikah sama siapapun kecuali Akang Ren. Kamu harus paham itu. Dan buat Lancaster, kamu tuh enggak ada apa-apanya. Kayak juga enggak menjamin Ayang Ren bakal bahagia sama kamu. Mending ge sama Akang, ujar Romi kembali. Dari kejauhan terlihat seorang pria yang merupakan pemilik persawahan itu yang lahannya digunakan atas persetujuannya lantas memekik kepadanya setelah tahu kalau ia yang membuat kacau persawahan itu. Hei kamu, ngapain kamu? Pekik pria itu. Roni tersentak. Ia sedikit terancam. Ia langsung pergi saat itu juga dari sana. Meninggalkan alat-alatnya begitu saja. Esok paginya semua sudah kembali lagi ke persawahan. Dan dibuat syok dengan keadaan sawah yang dibuat berantakan. Berhamburan tanah-tanahnya. Dirusak tanaman bibitnya. Tentu ini mencengangkan semua pihak. Apalagi itu hasil jerih payah mereka kemarin. Hasil keringat mereka yang kini tidak ada nilainya sama sekali. Ini apa sih maksudnya? Kesal Raquel. Delia pun sama herannya. Ini kenapa hasil penanaman kami kemarin jadi seperti ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Delia. Semua orang tampak saling protes dan membicarakan ini di belakang. Menjadikan bahan gosipan. Kok bisa seperti ini sih? Tanya Karen. Linda membatin. Mudah-mudahan aja acaranya segera dibubarin, batinnya. Ronald yang baru saja diberikan wewenang untuk mengkondusifkan situasi saat itu langsung berkata. Selamat pagi semua. Saya sebagai perwakilan dari pihak acara ini, ingin memberikan permohonan maafnya dikarenakan ini adalah musibah yang tidak bisa kami hindari. Musibah yang berada di luar kendali kami. Jadi kami memohon maaf atas hal yang terjadi hari ini. Karena mungkin ada pihak yang memiliki rasa iri dan dengki di dalam hatinya terkait acara yang kami adakan ini. Sekali lagi kami ucapkan permohonan maaf atas musibah yang terjadi saat ini. Secepat mungkin kami akan mencari tahu soal ini, ujar Ronald. Setelahnya mic diserahkan kepada Lancaster. Kepada semuanya, saya harapkan untuk kesediaan kalian saling bersabar atas musibah yang terjadi saat ini. Kami sangat tidak membenarkan apa yang mereka lakukan. Petik 2. Ya terus sekarang kita gimana? Masa sih kita disuruh balik lagi ngerjain kayak kemarin? Capek deh. Kurang siap banget sih bikin acara. Keluh salah satu wanita. Iya nih gimana sih bikin acara? Apa enggak ada yang ngamanin tempat ini apa tadi malam? Harusnya kan dijaga. Bukan ditinggalin gitu aja, ujar yang lain. Duh buang-buang waktu di sini. Mending balik aja deh, keluh lainnya. Lancaster kembali menjelaskan mencoba menenangkan mereka. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada unsur kesengajaan dalam hal ini. Jadi dimohon kesediaannya untuk kalian tidak berkata buruk tentang kami. Jika memang kalian masih tidak terima dan memilih untuk menyudahi ini sendiri, silahkan sudahi. Ajukan diri untuk mundur. Jika masih memilih untuk tetap bersabar saya harap itu baik untuk kalian. Ujar Lancaster. Gimana sih? Ih bikin males. Ya udahlah nunggu aja. Mau tak mau mereka pun saling menunggu setelahnya meski sangat kecewa atas hal ini. Lancaster bertanya pada pemilik sawah. Memangnya tidak ada yang menjaga area persawahan ini, Pak? Tanya Lancaster. Iya Den. Gimana ya? Sebenarnya saya biasa ngawasin pas malam. Tapi ini baru ketahuan pas orang itu selesai ngobrak-ngabrik persawahan ini. Dia kayaknya sengaja dan buat acara ini kacau. Dia kayaknya enggak suka sama Aden. Oh jadi Bapak sempat bertemu sama tersangkanya? Tanya Lancaster. Betul Den. Ciri-cirinya bisa tolong disebutkan Pak? Tanya Lancaster.
Bapak itu pun segera menjelaskan ciri-ciri perawakan dan baju yang dikenakan oleh pria semalam. Siren mendengar ciri-ciri jelas yang dikatakan oleh bapak itu dan dibuat tak percaya. Bukannya Kang Romi juga pakai baju kayak yang dijelasin bapak itu? Apa jangan-jangan itu Kang Romi? Haduh, masalah terus kamu Siren. Ah, batin Siren bingung. Ia langsung menelepon Romi saat itu. Kang, kamu di mana sekarang? Tanda seru petik 2. Kesal Siren coba ditahan-tahan. Kenapa? Acaranya udah tutup kan sekarang. Makanya kamu dibilangin tuh nurut sama Akang. Jangan ngebantah terus. Ikut acara kayak ginian itu sama aja buang-buang waktu. Mending juga kita ke Kuala langsung. Kita nikah Ren. Ujar Romi di seberang telepon. Apaan sih Rong? Sekarang jawab aku dengan jujur. Kamu kan yang buat kekacauan ini. Kamu tega ya Kang. Kamu jahat. Kamu udah ngerugiin banyak pihak. Tanda Siren. Udahlah Ren. Kita pulang aja. Enggak usah ribut mikirin kompetisi ini. Yang menang juga cuma satu. Dan itu bukan kamu. Kamu enggak bakal menang. Ujar Romi. Di mana kamu sekarang? Jawab sekarang kamu di mana? Ujar Siren di sambungan teleponnya. Di belakang kamu. Ujar Romi. Siren segera menoleh ke belakangnya dan hampiri Romi. Romi, kamu cari masalah mulu sih. Udah sekarang kamu pulang. Cepat pulang. Kesal Siren mengusirnya. Namun mendadak bapak pemilik sawah melihat ke arah mereka dan dibuat tersentak dengan ciri-ciri Romi yang sangat mirip dengan tersangka tadi malam. Nah itu dan pelakunya, seru bapak itu menunjuk ke arah Romi. Tentu membuat semua mata langsung tertuju ke arahnya. Romi merasa tersudutkan. Ia berniat kabur namun sayang keburu ditangkap oleh bodyguard Lancaster. Ren, tolong bilang ke mereka aku bukan pelakunya. Cepat Ren. Aku ngelakuin ini semua karena buat kamu Ren. Ayo Ren, ujar Romi. Si Ren terlanjur kecewa dengannya. Ia tak menafikan itu. Sayangnya si Ren hanya diam saja ketika dibujuk seperti itu. Ia merasa sangat kecewa dengannya. Hingga Romi dibawa pergi oleh para bodyguard Lancaster saat itu. Ren, tolong Akang Ren. Pekik Romi dibawa menghadap ke Lancaster. Lancaster menatapnya benci. Oh jadi kamu pelakunya. Ujar Lancaster. Dasar orang kaya sombong. Enggak tahu diri. Apalah ini segala pakai topeng. Lepas topengnya hadapi saya dengan berani. Tandas Romi membuka paksa topeng milik Lancaster. Namun Lancaster tetap mempertahankannya. Romi terus-terusan coba buka paksa topengnya. Menepis penjagaan para bodyguard. Ia terus coba melepasnya. Semua orang pun tampak penasaran dan menunggu melihat wajahnya yang akan tersingkap meski sayang seribu sayang itu takkan pernah terjadi. Tangannya keburu dipelintir oleh dua bodyguard Lancaster dengan cepat. Lancaster sudah khawatir saja saat itu. Khawatir topengnya dilepas olehnya. Ia menarik nafas lega. Sanum yang melihat kerusuhan itu langsung menghampiri Romi dan menamparnya keras. Kurang ajar ya kamu. Melakukan ini semua pada anak saya. Orang kampung yang tidak memiliki etika. Kamu harus dipenjara. Pokoknya saya menuntut untuk kamu dipenjara. Tandas Sanum. Romi terdiam menunduk. Siren ikut menunduk saat itu merasa malu. Dan kamu, tunjuk Sanum pada Siren. Kamu saya diskualifikasi. Ujar Sanum membuat Siren tersentak. Maupun semua orang yang ada di sana termasuk Lancaster. Bab 15. Saya didiskualifikasi Bu. Tanya Sanum mencoba memastikan apakah yang dirinya katakan salah atau pendengarannya yang salah. Ya, benar. Alasannya sudah jelaskan. Kamu bersekongkol dengan pria ini untuk membuat kacau acara ini, ujar Sanum. Raquel tersenyum melihat ini. Setidaknya lawan saingnya semakin berkurang. Karen tak percaya dengan ini. Ia tak menerima tentu saja. Tetapi Bu, tolong dipikirkan lagi. Siren tidak bersalah. Dia bahkan enggak tahu apa-apa soal ini. Dia ada bersama saya tadi malam. Tidak mungkin dia melakukan hal semacam ini. Siren sangat berharap ikut final malah. Ujar Karen mencoba membelanya. Ya barangkali kan. Dia menyelinap waktu kamu tidur. Dan merencanakan ini semua. Ujar Sanum. Enggak mungkin dia bersikap seperti itu. Ujar Karen masih tetap membelanya. Saya berani bersumpah enggak mungkin melakukan hal semacam itu Bu. Saya bersumpah, ujar Siren. Tidak mungkin katamu, tanya Sanum balik. Lancaster langsung turun tangan membelanya. Sudah Ma, dia tidak bersalah.
Yang bersalah adalah pria ini saja bukan dia. Dari mana kamu tahu kalau itu bukan dia? Mama perlu bukti, ujar Sanung. Lancaster langsung mengambil hasil rekaman yang ada di ponselnya dan tunjukkan pada Sanung. Terlihat rekaman itu memperlihatkan seorang pria yang tak lain adalah Romi sedang berjalan menyelinap ke sawah. Barusan ada teman Lan yang mengambil hasil rekaman ini. Katanya si Ren enggak ada di malam itu. Temannya juga barusan bilang mereka tidur bersama. Mana mungkin si Ren melakukan hal itu? Ujar Lancaster. Kamu kenapa begitu membelanya? Kamu suka sama dia. Bahkan kamu selalu kedapatan mencuri pandang ke arahnya. Jawab Mama dengan jujur. Kamu suka sama dia? Tanya Sanung. Lancaster diam membisu. Ia mendiamkannya. Tak menjawab apapun. Sanung menghela nafasnya. Lan, jangan permalukan nama Mama di depan mereka semua. Kamu apa gunanya memberikan undangan untuk mereka semua? Kalau yang kamu pilih hanya dia. Mah, enggak perlu meremehkan si Ren sebegitunya. Lagi pula final masih lama. Tentang siapa yang akan mendapatkan juara tetap dialah yang akan Lan pilih. Ujar Lancaster dan lantas membuat lega mereka para peserta lainnya yang sempat dibuat kecewa atas perkataan ibunya barusan. Terserah kamulah. Asal jangan wanita ini lagi aja yang menjadi pemenangnya. Udah cepet kalian laporkan dia ke polisi. Saya udah muak lihat dia. Ujar Sanum langsung pergi meninggalkan mereka. Bersamaan dengan dilipatnya kedua tangan Romi dan dipaksa dibawa menuju ke kepolisian. Meninggalkan Lancaster dan Siren beserta lainnya di sana. Lancaster menghampiri Siren. Maaf ya, tidak seharusnya ini terjadi. Ujar Lancaster. Iya, enggak apa-apa. Ujar Siren canggung. Karen menghampirinya juga. Ren, kamu yang sabar ya. Aku enggak ngangka Bu Sanum akan bersikap seperti itu sama kamu. Ujar Karen. Iya Ren, makasih ya udah ngebela tadi. Ujar si Ren. Karen tersenyum. Syukurlah sekarang orang itu sudah ditangkap. Sekarang kamu bisa bernafas lega Ren. Ujar Lancaster kembali. Si Ren tersenyum. Ngomong-ngomong dia tahu namaku dari mana ya? Batin si Ren. Kamu tidak jadi didiskualifikasi. Itu saja yang ingin saya katakan. Selamat berjuang kembali dengan yang lain. Ujar Lancaster menepuk pundaknya lalu jalankan pemutar kursi rodanya. Pergi dari sana. Siren terlihat senang. Karen pun demikian. Mereka saling berpelukan saat itu. Ayo kita berjuang lagi Ren. Beberapa saat kemudian acara kembali dimulai. Siren masih terlihat bersama Karen. Kali ini mereka diberikan sebuah kesempatan untuk menyuruh para petani untuk menanam ulang bibit mereka. Mereka diberikan kesempatan itu karena untuk menggantikan apa yang sudah dirusak oleh Romi tadi malam. Para petani langsung bekerja, dan mereka dengan sangat baik melakukan suruhan para peserta lainnya. Siang menjelang, Siren selesai dengan tugasnya. Banyak dari mereka yang saling memakan nasi kotaknya. Sama halnya dengan Siren yang sibuk menyendiri di sebuah gubuk meski di tangannya sudah ada sebungkus nasi kotaknya juga. Len, aku kok enggak lihat kamu lagi. Kamu di mana sekarang? Tanya Siren menghela nafasnya. Ia melihat ke atas langit. Sangat biru dan terik, membuat Siren tersenyum. Ya Allah, cerah banget hari ini. Langitnya biru. Semoga aja hari ini berkah ya Allah. Padinya jadi semua amin. Doa Siren. Angin berhembus sejuk menerbangkan sedikit sisi kerudungnya. Len tiba-tiba muncul di sampingnya. Ia masih mengenakan masker. Lagi. Len, kamu kemana aja? Kesal Siren. Sorry. Aku banyak kerjaan mengatur acara ini. Ujar Len. Masa sih? Tapi kok aku gak lihat kamu? Kamu sembunyi di mana? Minimal kalau ngurusin acara ini ya bakal kelihatan. Ini kamu enggak kelihatan. Keluh Siren. Saya mengurus segala hal dari dalam. Tidak mungkin ketahuan banyak orang. Aneh. Memang. Udahlah kamu enggak usah ngurusin ini lagi. Lancaster gaji kamu berapa emang? Pasti dia cuma gaji kamu seperakan. Tanya Siren. Haha itu rahasia. Jawab Len. Kecil pasti. Sampai kamu enggak mau kasih tahu. Ujar Siren. Kalau sampai kebeli rumah gimana? Beneran. Tanya Siren takjub. Bohong. Petik 2. Ish dasar. Tukang ngibul. Petik 2. Oh iya aku kan waktu itu sempat ngobrol sama Lancaster dan dia bilang kalau dia kenal sama kamu. Terus. Dia ternyata ramah ya. Beda dengan pemahamanku selama ini. Petik 2.
Memangnya pemahamanmu selama ini bagaimana? Aneh-aneh, tanya Len. Galak, sombong, judes, gak ramah. Heh, gitu amat. Habisnya misterius banget jadi orang. Titik-titik, sama aja kayak kamu. Masa sampai sekarang itu masker enggak pernah dibuka? Buka kayak supaya calon istrinya lihat. Takutnya kamu kaget. Kenapa? Takut kamu jelek. Takut kamu buruk rupa. Takut kayak Lancaster. Udahlah, mending enggak usah kasih tahu. Selamanya aja kamu pakai masker. Ujar si Ren cemberut, kesal. Membuat Len diam-diam tertawa. Lucu ya kalau kamu marah kayak gitu. Ujar Len sambil coba membuka maskernya. Satu sisi dilepas dan sisi lainnya juga dilepas. Ia menatap si Ren saat itu lalu memanggilnya. Ren, petik 2. Si Ren menoleh ke arahnya dan tersentak kaget saat melihat wajahnya. Dia terlihat sangat tampan. Titik-titik. Seperti orang luar. Kenapa? Enggak sesuai ekspektasi. Kau melamun? Tanya Len. Si Ren langsung memalingkan wajahnya dengan cepat. Enggak sesuai ekspektasi. Titik-titik petik 2. Si Ren asal ceplos membuat Len sedikit memahami dan mempercayainya begitu saja. Jelek ya? Tanya Len. Aku kira kamu mirip orang Indonesia asli ternyata mirip blasteran. Titik-titik petik 2. Kamu enggak suka. Makin jelek. Enggak sesuai selera. Si Ren tertawa. Enggak kok. Kamu itu idaman banyak orang tahu. Ya pasti banyak yang enggak ngangka seganteng kamu kok mau sama aku yang item ini. Ujar si Ren. Kamu item. Memangnya kamu item dari mana? Kamu putih si Ren. Di mata aku kamu putih. Kayak tepung. Digoreng nanti. Haha jadi pisang goreng. Titik-titik petik 2. Bab 16. Oh iya kamu katanya suka pisang goreng. Suka makan pisang goreng dong semenjak tinggal di sini. Enggak pernah sama sekali. Kenapa? Jarang nemuin yang jual. Mungkin hanya dengan kamu saya akan memakan pisang goreng. Ih kenapa? Karena lebih nyaman dengan kamu. Apa sih? Titik-titik. Lebay. Gombal dasar. Len tertawa. Mendadak suara azan asyar terdengar. Alhamdulillah udah azan. Sholat yuk, ujar si Ren mengajak. Salat di mana? Masjid. Memang ada dekat sini. Tanya Len. Ada. Aku sering salat di sana. Ujar si Ren mengajak. Mereka pun pergi dari sana. Karen melihat mereka dari kejauhan. Si Ren sama siapa? Cowok itu kayak aku kenal. Kau mirip seseorang ya? Batin Karen. Beberapa saat kemudian si Ren pun masuk ke dalam kamar mandi masjid lalu mulai berwudu. Sama halnya yang dilakukan oleh Len. Selesai wudhu mereka langsung menuju ke dalam masjid. Saf laki-laki maupun saf perempuan yang masing-masing terpisah diberi pembatas. Len terlihat semakin tampan ketika berada di saf depan sana melaksanakan salat. Membuat si Ren senyum-senyum sendiri ketika mencuri pandang. Calon suami abdi teh menikah Sep Gusti. Titik-titik. Moga aja rencana kita berdua berhasil. Aku masuk final dan dia jadi nikahin aku. Meski aku juga rada bingung dengan rencananya ini. Kok bisa sih caranya kayak gini? Batin si Ren. Beberapa saat kemudian si Ren akhirnya selesai salat. Di sana Len sudah keluar juga dari masjid. Si Ren menghampirinya. Makin kasep kamu. Abis salat. Titik-titik petik 2. Makasih. Kamu juga makin cantik Ren abis salat. Ujar Len tersenyum. Hehe makasih. Ujar si Ren malu-malu kucing. Oh iya kamu punya nomor telepon terbaru kamu. Boleh aku minta Ren? Tanya Len. Iya, bentar. Si Ren segera menyebut nomor teleponnya pada Len. Namun tiba-tiba saja Karen muncul di sana dan menghampiri mereka dengan mata memicing ke arah Len. Kamu, jangan bilang kamu. Tunjuk Karen ke arah Len. Membuat Len langsung menutup maskernya dan segera pergi. Maaf Ren saya pergi. Ujarnya meninggalkan si Ren begitu saja. Hei, tunggu. Pekik Karen penasaran. Si Ren keheranan dengan sikapnya. Kamu kenapa kayak gitu? Itu teman masa kecilku Len, tutur si Ren. Tapi dia sangat mirip dengan orang itu. Ujar Karen. Siapa? Tanya si Ren heran. Karen menatapnya serius. Ren, kamu kenapa bisa berkenalan sama dia? Dia blasteran apa? Ibunya orang Indonesia. Dan ayahnya orang Inggris. Mereka bercerai tapi, membuat Karen melotot tak percaya selepas mendengarnya. Kak kamu yakin? Tanya Karen mencoba memastikan. Iya, tapi memangnya kenapa? Dia emang mirip banget sama orang yang kamu kenal. Tanya si Ren. Sangat mirip. Ujar Karen tersenyum lirik. Memangnya apa hubungan kamu sama dia? Tanya si Ren. Cuma asing.
Dia enggak begitu mengenalku tapi aku. Hehe, aku. Udahlah. Masa lalu. Satu hal yang ingin aku tanya ke kamu dan kamu harus jawab jujur ya. Apakah kamu dan dia berencana untuk menikah? Tanya Karen. Siren tersentak. Iya. Karen terdiam mematung dikatakan seperti itu dan diam-diam tersenyum. Oh, memangnya itu beneran dia? Bukan kali Ren. Kamu mungkin salah. Itu enggak akan mungkin. Ujar Siren. Iya, enggak mungkin ya. Tapi kalau mungkin aja gimana Ren? Ujarnya lagi. Sembari tersenyum menahan sesuatu. Siren sungguh tak mengerti saat itu. Akan siapa maksud Len yang dikenal oleh Karen saat itu? Masa sih mereka saling mengenal? Bahkan Len saja tidak pernah menyadari kalau Karen adalah orang yang pernah dikenal olehnya. Menunggu sekitar beberapa minggu akhirnya bibit sudah mulai tumbuh dan tinggi. Tak pelak membuat mereka tampak senang dengan hal ini. Mirisnya bibit para peserta yang tidak tumbuh dan malah mati justru membuat penanamnya alias para peserta lantas berguguran dan diperkenankan untuk pulang pada akhirnya. Linda terlihat sangat menyayangkan semua ini. Padahal harusnya dia yang pulang. Tapi kenapa malah orang lain? Ia cukup tak menerima dengan kehadirannya yang tetap bertahan hingga kini. Siren ikut senang. Karen terlihat biasa saja saat itu. Kok kelihatan enggak seneng sih? Ayo dong semangat. Ujar Siren. Karen tersenyum tipis dan mengangguk kecil. Raquel dan Hilda tampak sangat senang dengan ini. Syukurlah kita akhirnya sampai ke babak 20 besar ini. Ini semua berkat Siren ya gak sih? Ujar Hilda. Raquel tersenyum licik. Setelah ini aku punya ide menarik. Gimana kalau kita jebak dia dan buat dia enggak lolos? Didiskualifikasi sama halnya yang terjadi kemarin. Ujar Raquel. Kamu serius? Dia udah bantu kita loh. Tanya Hilda. Ya elah. Kenapa harus dihitung bantuannya? Lagian di sini kita bersaing. Enggak mungkin kita saling membantu. Persaingan masihlah persaingan. Ujar Raquel. Hilda mengangguk paham. Ronald kembali unjuk diri. Ia langsung membuka acara saat itu. Halo selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil menjadikan bibit ini tumbuh. Saat ini saya ingin menyampaikan juga kalau jumlah peserta yang masih tersisa adalah 30 peserta. Sekali lagi selamat kepada kalian semua, ujar Ronald menepuk tangannya bersama, diikuti oleh para peserta lainnya. Ronald kembali berkata, nah sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hal lain lagi. Untuk informasi waktu panen adalah 3-4 bulan. Jadi untuk mempersingkat waktu, dan sambil menunggu padinya hingga panen, saya ingin kalian untuk melompat ke tahap berikutnya. Kalian sudah siap untuk tahap berikutnya? Pekik Ronald bersemangat. Semua mengatakan siap dengan kompak. Mereka tampak bersemangat juga sama halnya Ronald. Ronald kembali berkata, sekarang resmi saya sampaikan. Tahap menuju ke 10 besar saya buka. Pekik Ronald. Suasana terlihat bergemuruh. Semua saling antusias dengan hal ini. Mereka tampak sangat senang. Ronald berkata lagi, nah di tahap ini kalian akan saling menunjukkan keterampilan kalian. Apapun hal yang kalian lakukan akan dinilai oleh para juri. Nanti akan ada 4 juri untuk penilaian itu. Jika penampilan kalian bagus dan mendapatkan nilai tinggi, maka kalian berhak lolos ke tahap selanjutnya. Ujar Ronald. Salah satu dari mereka ada yang tegang dan ada juga yang terlihat antusias dengan hal itu. Sudah siapkah kalian dengan tahap ini? Siap. Tanda seru petik 2. Ujar mereka semua terkecuali Linda. Enggak, sama sekali enggak. Batin Linda tidak terima. Rizka di sampingnya sudah senang saja. Bahkan sampai membayangkan bagaimana dirinya akan bersanding dengan Lancaster di pelaminan. Gak sabar sampai di pelaminan. Nanti kita saling bersanding di depan penghulu. Di sebuah istana megah dan ada dekorasi gambar manhwa kesukaan gue. Miahaha ngarep banget sih gue hiahaha. Petik 2. Linda menatapnya datar. Pede banget sih dia. Belum aja final. Mudah-mudahan aja kali ini aku yang bakal kesisih. Please God. Batin Linda. Raquel tersenyum menyeringai ketika menatap Siren. Gadis itu terlihat lugu di sana. Tak tahu jika sang singa bersiap akan menerkamnya setelah ini. Bab 17. Di kantor polisi. Romi terlihat sedang merengek. Meraung-raung di dalam penjara. Neng Siren tolongin Akang Ren. Akang enggak ada yang nolongin di sini. Akang enggak kenal siapapun. Tolongin Akang Ren.
Siren. Siren. Tolongin Akang Rin. Kenapa kamu malah milih sama si Budugan Lancaster? Kenapa enggak sama Akang aja? Keluh Romi. Tiba-tiba salah satu temannya yang juga satu jeruji dengannya langsung berkata. Berisik banget sih lo. Tandas salah satu temannya dengan logat Bataknya. Namanya Bang Tigor. Merasa waktu tidurnya terganggu dengan suaranya. Salah satu temannya satu lapas dengannya berkata. Yaelah sama cewek aja ngambekan. Cemen banget sih lu jadi cowok. Ganti kelamin lo jadi cewek aja. Cetus temannya lain. Bernama Mamat. Diem maneh. Maneh enggak tahu apa-apa tentang Aing. Biarin Aing bakal obrak-abrik penjara ini sekarang. Kesal Romi mengguncang-guncang selnya hingga berisik. Semua orang tentu terganggu termasuk teman satu selnya. Hei jangan berisik. Neng Siren. Neng Kadiu Neng. Neng. Pekik Romi membuat mereka tentu terganggu dengannya. Nih orang nyari ribut apa? Tandas Tigor berniat akan menghantamnya. Mamat mencoba untuk menahan Tigor. Udahlah bang enggak usah ladenin cowok bucin macam dia. Nanti yang ada makin ribut. Mecin manusia bucin. Sini lo. Lo bener-bener mau keluar dari tempat ini Tanya Mamat pada Romi. Romi segera menghentikan segukan dan rengekannya mendadak. Ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah gue punya ide. Sini kuping lo. Gue kasih tahu caranya. Ujar Mamat segera membisikkan sesuatu ke telinganya. Romi manut saja mengikuti yang dilakukannya. Saat dibisikkan Romi langsung bersemangat. Seakan ada hal menarik yang dibisikkan olehnya. Siren sedang mencegat tukang gorengan saat itu. Sangat tidak disangka ternyata tukang gorengannya sering menonton dirinya di televisi. Tepatnya di acara pemilihan kandidat istri Lancaster. Tentu Siren tak menyangka dengan ini. Seakan-akan dirinya telah dikenalnya sebagai seorang artis pada umumnya. Neng kok jarang diliput sih sama wartawan. Yang diliput pasti Raquel, Delia sama Serena. Neng jarang. Kenapa ya Neng? Tanya tukang gorengan itu membuat Siren terkekeh mendengarnya. Saya memang jarang mau diliput bang. Soalnya saya pemalu. Neng padahal cakap loh Neng. Dibanding Neng Raquel sama Neng Delia. Masa sih bang? Jadi malu hehehe. Beneran Neng. Baik lagi. Buktinya mau beli gorengan saya. Pisangnya lagi. Kan pisangnya jarang laku. Neng yang abisin. Puji tukang gorengan itu membuat Siren makin malu-malu kucing. Bisa aja. 15.000 ya. Nih bang. Siren memberikan uang 15.000 pas. Makasih Neng. Alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul. Duit laris duit ngumpul hahaha. Pekik tukang gorengan. Ditertawai oleh Siren. Moga menang Neng. Saya dukung Neng jadi juara. Pekik tukang gorengan itu. Siren masih tertawa. Makasih bang. Ujarnya seraya pergi dari sana. Meninggalkan tukang gorengan. Siren berjalan kembali menuju ke kediaman Lancaster. Siren berjalan menelusuri sekitar rumah besar itu. Mencari Len. Tapi sayangnya tidak ditemukan dimanapun. Duh, dia di mana ya? Padahal aku udah beli pisang goreng buat dia. Tapi dia enggak ada. Aku juga enggak punya nomor dia lagi. Cuma dia yang tahu nomorku. Aku kira dia bakal nelepon aku duluan ternyata enggak. Keluh Siren. Ia coba untuk berkeliling sekali lagi mengitari rumah itu meski sayangnya tidak ada hasil. Ia langsung menghampiri kursi taman dan duduk sendirian. Angin malam menyeliwir sejuk. Siren terduduk. Menghela nafasnya menatap ke arah rumah besar bak istana itu. Kamu teh di mana Len? Aku udah beli makanan favorit kamu. Len, keluar dong. Pekik Siren di akhir. Meski sayangnya tidak ada jawaban. Siren kembali menghela nafasnya. Tahukah sebel? Coba aku pakai telepati. Ujar Siren langsung memejamkan matanya mencoba untuk memanggil Len dengan telepati ngaconya. Ia terus coba melakukannya. Seperti orang konyol dan ia pun sadar akan hal itu. Ia langsung berkata, Len ayo kemari. Len datanglah. Len datanglah. Pekik Siren. Seseorang tiba-tiba memegang pundaknya dan Siren pun kaget langsung membuka matanya. Lebih kaget lagi saat melihat yang muncul malah pria bertopeng. Tentu saja Siren makin kaget. Dikiranya jelmaan jin saat itu. Ia berteriak melengking. Lancaster menutup telinganya coba melindungi dari lengkingan teriakannya. Eloh, kakakmu, Lancaster, tanya Siren melihat ke arah kakinya. Menapak. Bukan jin. Hahaha kamu kira saya apa? Hantu.
Tanya Lancaster tertawa. Siren menggaruk kepalanya terkekeh. Bukan toh hehe. Ujarnya malu sendiri. Barusan kamu mencoba memanggil Len. Tanya Lancaster. Kedengeran. Sangat. Kamu terus berkomat-kamit seperti Mbah Dukun. Ujar Lancaster. Siren semakin malu. Len sedang sibuk menyiapkan untuk acara besok. Kemungkinan dia tidak bisa menemui kamu sekarang. Iya, itu apa di tangan kamu? Tanya Lancaster. Oh ini pisang goreng. Aku tadinya mau ngajak Len makan ini tapi dianya gak ada. Bagaimana kalau memakannya bareng saya? Maaf tidak jadi. Saya cuma keceplosan. Enggak apa-apa kok. Ayo makan bareng. Ujar Siren segera memberikan bungkusan gorengan itu padanya. Tapi cuma isi pisang goreng. Kamu suka gak? Tanya Siren. Tidak masalah. Itu makanan favorit saya. Ujar Lancaster. Sesuatu seperti membuat dadanya bergetar. Matanya tertuju pada Len kini. Angin berhembus sejuk. Makanan favoritnya. Apakah ia tidak salah dengar? Kenapa kamu memiliki selera yang sama dengan Len? Apakah ini hanya kebetulan saja? Tanya Siren belak-belakan. Entahlah. Apa sekarang kamu berpikir kita adalah orang yang sama? Tanya Lancaster menatapnya. Siren memalingkan dengan cepat wajahnya ke arah lain. Terlalu canggung kini suasana di antara mereka. Kamu tidak perlu khawatir. Final tidak akan lama lagi. Pastikan saja kamu siap menerima semua tantangannya. Baru setelahnya kamu bisa mengetahui wajah di balik topeng ini. Ujar Lancaster langsung membuka topengnya separuh. Untuk memakan pisang gorengnya. Kedua mata Siren melebar sesaat. Sedikit wajahnya terlihat oleh Siren. Ia tidak memiliki bekas luka atau cacat di wajahnya. Atau seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Kenapa rasanya ini aneh? Apakah dia mencoba untuk membohongi publik dengan rupanya yang normal itu? Kenapa dia mencoba menutupinya? Rasanya enak, ujar Lancaster. Iya, ini enak. Ujar Siren langsung memakannya juga. Mengunyahnya sambil terus menyibukkan dirinya berpikir. Siapa sebenarnya Lancaster? Kenapa dia melakukan ini semua? Apakah mungkin dia mencoba melihat ketulusan para wanita di audisi ini? Batin Siren. Serasa nostalgia. Ujar Lancaster. Saya terakhir makan pisang goreng sewaktu pindah dari Inggris. Tapi rasanya kalau memakan sendirian rasa enaknya seperti hilang. Siren menahan tawanya. Kenapa enggak ngajak Len aja kalau enggak mau makan sendirian? Siren terkekeh. Lancaster ikut terkekeh. Dia selalu sibuk. Enggak pernah ada waktu untuk makan pisang goreng bersama. Ujar Lancaster. Dari kejauhan terlihat Raquel di depan sana. Dan Karen di ujung sana. Seolah ada yang mereka pendam di dalam hatinya saat itu. Bab 18. Babak selanjutnya kembali diadakan. Di sana terlihat Ronald sudah berdiri di tengah-tengah taman. Berdiri di tengah-tengah mereka semua. Nah sekarang babak berikutnya akan saya mulai dari sekarang. Beri tepuk tangan semua. Pekik Ronald. Suasana riuh saat itu saling bertepuk tangan menyambut hal itu. Oke sekarang saya akan menyuruh kalian semua untuk saling maju ke depan satu persatu untuk mengisi di selembar kertas yang akan saya bagikan setelah ini. Isi di dalam kertas itu apa hal yang akan kalian tunjukkan di acara 10 besar nanti. Kalian bersiap? Siap. Ayo sekarang mulai. Ucap Ronald di sela kertas yang langsung dibagikan oleh para petugas di sana. Kalian memiliki waktu sekitar 3 hari untuk berlatih apapun hal yang ingin kalian tunjukkan. Entah itu bakat kalian dalam bidang menyanyi, melukis, membaca puisi, atau apapun hal yang menurut kalian adalah hal bagus untuk ditunjukkan. Silahkan pilih apapun hal yang kalian ingin lakukan, ujar Ronald. Semua tampak sangat antusias dengan hal ini. Tentu juga dengan Rizka yang tampak sangat menunggu hal ini. Pokoknya gue bakal nunjukin hal yang menggemparkan setelah ini muahaha terus gue jadi terpilih deh jadi istrinya. Hahaha. Linda yang ada di sampingnya lantas menghela nafasnya sedikit menggeleng. Gak pernah berubah kepengennya. Batinnya yang tak sama sekali tergugah dengan babak itu. Mending tidur. Delia ikut antusias dengan babak ini. Bersama Serena maupun para wanita lainnya. Delia berkata, setelah babak ini kita semua akan melangkah ke babak 5 besar. Jadi persiapkan mental kalian semua. Ujar Delia berbicara pada teman-temannya yang melingkarinya saat itu. Serena ikut angkat bicara. Beneran langsung 5 besar.
Tanya Serena tak percaya. Ya, aku mendengar kabarnya langsung dari ibunya Lancaster. Ini benar-benar di luar dugaanku. Petik 2. Itu artinya akan banyak orang yang akan tersisih setelah ini, ujar Serena. Iya sepertinya begitu. Karen terlihat sedikit menjauh dari Siren. Entah kenapa ia jadi lebih sering berkumpul dengan geng Raquel dibanding menemani teman satu kamarnya itu. Karen berkata pada mereka teman yang melingkarinya. Akan ada banyak yang berguguran setelah ini. Katanya lagi peringkat 5 besar akan diberikan hadiah dari pihak mereka. Semoga saja kita bisa masuk ke dalam 5 besar, ujar Karen. Raquel tersentak. Beneran dapat hadiah? Ya. Tadi malam ibunya memberi pengumuman kecil kepada kami dan menyuruh kita untuk menyebarluaskannya. Katanya itu bagian dari apresiasi mereka. Dan juga untuk menghindari hal seperti kemarin terjadi. Orang yang tidak terima dengan jalannya kompetisi ini, hingga menyebabkan banyak kerusakan dan kerusuhan pada akhirnya. Ujar Karen. Oh iya sih. Tidak sekalian saja di 10 besar ini. Biar adil. Ujar Hilda. Itu sih kepengen kamu. Ngarep haha. Tawa Raquel. Siren terlihat sendirian di sana. Ia sedikit mendengar percakapan Raquel bersama Karen di depan sana. Karena jarak mereka tak terlalu jauh. Siren sedikit juga mencuri pandang ke arah mereka. Sedikit merasa ditinggalkan. Ia mengalihkan pandangan matanya ke arah kertas yang baru saja ditulisnya. Dan membacanya ulang. Entah kenapa ia jadi berpikiran apakah mungkin ia bisa menunjukkan kemampuannya dalam bidang itu. Memanah. Sudah cukup lama ia tidak melakukan hobinya itu. Hobi yang sering ia lakukan mulai dari kecil hingga remaja. Meskipun ia hanya menjadikan hobinya itu sebagai kegiatan selingan. Tapi ia cukup bisa untuk melakukan kegiatan memanah. Mulai dari jarak 10 meter, 15 meter hingga 20 meter. Semoga saja dari hal ini ia bisa masuk ke final dan mendapatkan nilai yang bagus. Meski ia sedikit skeptis dengan hasilnya nanti. Semoga aja aku bisa masuk ke final, ujar Siren penuh harap. Ia mendadak dikejutkan dengan kehadiran seseorang di sana. Tak lain itu adalah Lancaster yang mendadak ada di hadapannya lengkap dengan kursi rodanya. Kenapa suka sekali menyendiri? Tanya Lancaster. Anu temanku bersama yang lain jadi aku sendiri. Kenapa tidak mencoba bergabung dengan temanmu itu? Tanya Lancaster. Hehe, enggak. Karena memang aku tidak pernah berkumpul dengan banyak orang sih. Khawatir dibicarakan pada akhirnya. Aku enggak bisa menilai orang lain semudah itu sih. Petik 2. Kamu memiliki keberanian sebenarnya. Tapi kamu terlalu menutup diri. Apa mungkin kamu tidak merasa pede berada di dalam lingkaran mereka? Aku juga tidak bisa menilai diriku sendiri. Petik 2. Kalau begitu apa kamu mau aku bantu untuk memperkenalkan dirimu ke depan publik? Tanya Lancaster. Enggak. Jangan. Sebentar lagi babak 5 besar akan diadakan. Apa kamu masih mau menutup diri? Kenapa tidak memberanikan diri bicara di depan media? Hanya kamu selihatku yang belum menunjukkan diri ke media. Malu. Aku enggak pede. Belum tentu juga aku masuk ke 5 besar. Gak mau terlalu mengharap sih. Kalau diizinkan untuk pulang lebih dulu aku juga akan pulang, ujar Lancaster. Kamu berniat pergi begitu saja setelah Len berharap kamu masuk final. Semudah itu kamu menerima keputusan untuk pulang. Tanya Lancaster. Memangnya apa yang bisa aku lakukan kalau yang pada akhirnya yang masuk final bukan aku? Merusuh acara? Tentu enggak kan? Tanya Siren. Kalau kamu berkeyakinan untuk hadir di final, itu artinya kamu akan ada di sana. Kenapa seolah-olah kamu yang sangat berharap? Petik 2. Saya hanya menginginkan yang terbaik untuk sepupu saya. Oke. Aku akan lebih yakin lagi. Makasih atas sarannya. Tiba-tiba Karen berdiri di tengah mereka. Menghalau jarak antara Lancaster dan Siren di sana. Kenapa kalian selalu terlihat bersama di setiap kesempatan? Aku agak heran apa Tuan Lancaster yang agung ini justru terang-terangan memilihmu Siren. Tanya Karen pada mereka. Enggak. Jangan ngaco kamu. Ujar Siren. Lancaster, kamu sebenarnya memilih Siren kan? Cepat katakan yang sejujurnya. Ujar Karen belak-belakan. Memicu perhatian banyak orang di sana. Apalagi atas hal yang didengar mereka, yang diucapkan oleh Karen barusan. Lancaster terdiam, tak menjawab apapun. Siren langsung membela dirinya. Salah paham. Tanda Siren membuat mereka lantas saling terdiam dan fokus melihatnya.
Siren kembali berkata untuk menjelaskan. Saya ingin menegaskan kalau yang Karen tuduhkan itu tidak benar. Hubungan antara saya dan Lancaster tak lebih adalah peserta dan pemilik acara. Beliau Lancaster adalah orang yang baik dan sangat peduli terhadap masing-masing pesertanya. Di samping itu sejujurnya saya dekat dengan Lancaster karena saya memiliki kenalan atau teman masa kecil yang merupakan sepupu Lancaster, ujar Siren. Semua tersentak dengan pernyataannya itu. Sanum tiba-tiba muncul dari belakangnya. Apa itu benar Lancaster? Tanya Sanum pada Lancaster. Lelaki itu menganggukkan kepalanya meski masih diam saja tak berkata apapun. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan hubungan di antara kami, ujar Siren. Mereka para peserta lainnya lantas saling memahami hal itu dan menerimanya begitu saja. Lain hal dengan Karen. Dia masih belum menerima sepenuhnya. Ia membatin. Siren, kamu apa tidak sadar? Atau memang ini semua adalah permainannya? Petik 2, Bab 19. Romi berhasil keluar dari penjara. Ia sungguh tak menyangka jika cara yang dilakukannya barusan tidak sia-sia. Meski sempat dirinya beradu tinju dengan para polisi di lapas. Romi mematuhi perkataan teman-teman di satu lapasnya tadi. Romi izin ke kamar mandi dan kabur dari sana dengan menyamar sebagai ibu haji. Berbaju gamis dan kerudung. Itu adalah salah satu cara yang diberitahu teman satu lapasnya tadi. Berbekal ilmu pencaksilat yang masih asal-asalan ia akhirnya mampu melewati beberapa polisi dan berhasil kabur. Meski kakinya sempat hampir akan terjatuh ketika berlari. Neng Siren, Akang datang Neng. Tunggu Akang Neng, ujar Romi terus berlari yang masih berpenampilan seperti ibu haji. Di lain sisi Siren masih berada di dalam kamarnya. Ia masih terus menghafal puisi yang sedang dirinya hafal. Lain hal dengan Karen yang terus berlatih bernyanyi. Siren tak menyangka kalau suaranya sangat bagus ketika bernyanyi. Ia sangat cocok menjadi penyanyi. Siren entah kenapa jadi tidak pede dalam bersaing. Begitu banyak yang memiliki bakat hebat dibanding dirinya yang hanya bisa membaca puisi. Aku rasa mereka memang pantas untuk berada di tahap ini. Dibanding aku. Apa aku bisa ya mencapai final? Khawatirnya aku malah merusak acara itu. Len, kalau aku enggak masuk final kamu enggak marah kan? Batin Siren galau. Karen sesekali terdiam memandang ke arah Siren. Seperti ada sesuatu hal yang membuatnya terkadang memandanginya lama. Dan hal itu hanya dirinya saja yang tahu. Ia memendam semua itu dengan cukup rapi. Lain halnya dengan Siren yang merasa jika sikap Karen belakangan ini jadi lebih menjaga jarak dengannya. Dibanding di awal pertama mereka bertemu. Terkadang ia bertanya-tanya kenapa Karen bisa bersikap seperti itu dan lebih mau bergabung dengan Raquel ketimbang dengan dirinya. Bahkan sekarang sedang tumben-tumbennya dia betah di kamarnya. Kenapa liatin aku gitu? Tanya Siren diselingi cengiran kecil mencoba untuk tidak canggung berbicara dengannya. Cuma mau memastikan, apa kamu masih terlihat istimewa di mata teman masa kecilmu itu? Ternyata kamu masih semenarik itu. Ujar Karen membuat Siren tersentak heran mendengarnya. Maksudnya apa ya? Tanya Siren tak mengerti. Aku harap kamu bisa menentukan ke depannya. Dengan pilihan antara Lancaster atau Len nanti seandainya saja kamu terpilih sampai final. Jadi pikirkan itu baik-baik. Jangan sampai kamu kebingungan nantinya. Ujar Karen sedikit memberi saran. Siren makin tak mengerti. Kenapa dia berbicara seperti itu? Boro-boro sampai final Ren. Aku masuk ke babak ini aja kayak keajaiban banget. Aku kan enggak dikenal siapapun. Namaku gak ada di mata orang lain. Banyak orang yang dari segi materi lebih hebat dibanding aku. Aku enggak ada yang dukung. Enggak kayak kalian semua. Titik-titik. Aku sadari kehadiranku di sini enggak lebih cuma karena keberuntungan aja. Petik 2. Kamu kurang bersyukur Ren. Kamu mendapatkan posisi kamu sekarang dan bisa bertahan itu enggak lebih karena kamu ditolong sama Lancaster. Tapi kelihatannya kamu enggak bersyukur banget deh. Siren terheran. Kenapa dia jadi sewot begini? Aku bukannya enggak bersyukur. Tapi karena aku merasa enggak pantas berada di sekitar kalian. Petik 2. Percaya dong sama diri sendiri. Masa harus orang lain mulu yang ngasih tahu? Ujar Karen langsung keluar dari kamarnya. Siren dibuat keheranan. Kok dia jadi marah sih? Sumpah deh aku enggak ngerti kenapa belakangan sifatnya berubah banget, ujar Siren. Siren melihat lagi ke arah puisi yang sedang dibacanya berjudul
senja yang menyapa kepada sang pemilik fajar. Petik 2. Tentang ketuhanan. Tentang arti kehidupan. Tentang perjuangan. Tentang harapan dan impian yang mulai samar. Surat kecilnya kepada sang Tuhan dan fajarnya. Puisi yang ia karang sendiri. Sejak tadi pagi. Seseorang mengetuk pintu. Siren membukanya. Tidak lain itu adalah Linda dan Rizka. Dari kamar sebelahnya. Ren, boleh kita gabung? Tanya Rizka. Boleh. Silakan masuk. Ujar Siren yang langsung mempersilakan mereka untuk masuk. Saling terduduk entah di kursi atau di kasurnya. Kok kamu sendirian? Karen kemana? Tanya Linda. Dia lagi keluar. Emang barusan nggak ketemu? Tanya Siren. Ketemu si Hehe. Mukanya jutek gitu. Lagi kesel jangan-jangan sama kamu. Tebak Rizka. Siren hanya tersenyum samar dikatakan seperti itu. Diam saja. Oh iya kita kesini niat mau latihan bareng sama kamu. Ganggu gak nih? Tanya Rizka. Enggak sih. Ujar Siren canggung. Serius? Yai. Sekarang ayo kasih tahu gue. Bakat apa yang mau kalian tunjukin ke Lancaster nanti? Tanya Rizka terlihat antusias dengan pertanyaannya itu. Mereka cenderung terkekeh dan saling melihat. Apa ya? Linda tidak merasa memiliki jawaban. Ia bahkan tidak memiliki kehendak untuk melakukan apapun. Aku mau baca puisi. Ujar Siren membiat Rizka dan Linda tersentak mendengarnya. Serius? Tanya Linda. Au. Mau dong dibacain puisi. Puisi buat Lancaster. Jangan. Jangan. Lancaster itu buat aku tahu. Ujar Rizka. Linda tertawa. Belum tentu dia milih kamu. Barangkali dia milih Siren. Ujar Linda. Enggak bakal terima Yang Lancaster harus pilih G. Gue kan cantik. Imut. Ngangenin. Suka ngasih makan semut. Suka ngasih duit kucing yang kelaparan. Suka makan pakai piring. Suka gibah. Rajin menabung dan tidak sombong. Pokoknya gak terima. Biarin aja kalau enggak kepilih gua bakal jadi gila. Ujar Rizka langsung digelengi oleh Linda. Agak lain emang. Apa yang diharapin coba dari Lancaster? Mending cakep. Sekalipun enggak cakep yang penting duitnya akeh. Ujar Rizka membuat mereka berdua mengikik geli. Emang duit bisa bikin kamu seneng apa Riz? Ujar Linda. Bisa banget dong. Bakal jadi orang paling bahagia di dunia. Hilih, orang misterius kayak dia. Mending yang normal-normal aja. Yang kayak gini mah kepinginnya aneh-aneh. Ujar Linda tak habis pikir. Ya terus lo sendiri kenapa ikut acara beginian kalau lo sendiri kagak suka sama tuh laki? Tanya Rizka heran. Ini juga ngarepin banget kok aku ke sisi. Bahkan lebih kepengen aku pulang dibanding ikut acara kayak gini. Buang-buang waktu. Ujar Linda. Tentu membuat Siren yang mendengarnya tertawa kecil bersama Rizka. Dia aneh gak sih? Ujar Rizka berkata pada Siren. Rizka beralih mewawancarai Siren. Lo sendiri Ren. Apa alasan lo ikut acara ini? Tanya Rizka. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Tanya Siren diselingi tawa. Mau tai aja. Hahaha bau dong. Ujar Siren saling tertawa bersama mereka. Ayo dong apa jawabannya? Sebenarnya, Siren pun mau tak mau menceritakan cerita aslinya tentang alasan ia mengikuti acara pemilihan istri itu. Len, adalah alasan utamanya. Oh my gosh, ini beneran Ren? Tanya Rizka tak percaya. Tapi janji ya jangan masih tahu siapa-siapa. Iya, pastilah. Jadi penasaran sama teman masa kecil Siren. Pasti ganteng. Ujar Rizka. Linda dan Siren saling melihat dan tertawa pada akhirnya. Awas nanti direbut Ren. Waspada. Saran Linda. Siren tertawa. Siapa sih? Enggak lah ya yang gue itu Lancaster tahu. Ya tapi kalau Lancaster nolak gue ya tinggal cari yang lain sih. Ujar Rizka. Waspada Ren. Ujar Linda. Apa sih? Kata Rizka. Tiba-tiba pintu diketuk dan dibuka ternyata sosok Romi muncul di hadapan mereka. Tentu Siren langsung kaget melihat ini. Bab 20. Romi langsung tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Tentu membuat mereka histeris saat itu. Mengira kalau Romi akan melakukan hal buruk pada mereka. Pekik Linda maupun Rizka yang terlihat ketakutan. Bahkan Smapai memukulnya dengan bantal. Pergi lo, dasar mesum. Pergi gak kamu. Pekik Linda memukulnya terus dengan apapun.
Bantal. Guling semua melayang. Tunggu. Saya bukan maling. Ucap Romi mencoba membela diri ketika terus dipukuli. Siren ikut turun tangan untuk melindungi dan melerai mereka. Tunggu dulu. Dia bukan seperti yang kalian pikirin. Jangan. Dengerin perkataan aku dulu. Dia bukan orang jahat. Ucap Siren mencoba membelanya. Mereka pun pada akhirnya saling menyudahi yang dilakukan. Ren. Dia itu orang jahat yang kemarin ngacauin. Apalagi langsung masuk gitu aja ke kamar cewek. Mencurigakan banget lah. Ucap Rizka membela diri. Iya tapi aku kenal dia dengan baik sejak lama. Kalian enggak perlu khawatir soal itu. Ujar Siren yang lantas menarik ujung lengan baju Romi lalu bawa dia keluar dari sana. Berbicara empat mata dengannya. Kamu ngapain sih bikin ribut mulu? Apa kamu enggak lihat aku bukan lagi di rumah sekarang? Aku di rumah orang. Tegur Siren. Tapi Ren, aku kesini bela-belain keluar dari penjara buat nemuin kamu. Kamu kasih aku apresiasi kek atau apa kek? Yang buat aku seneng. Aku teh ngelakuin ini semua buat kamu. Udah deh Kang. Jangan berbuat aneh-aneh. Akang teh udah ada reputasi buruk di mata semua orang di sini. Nanti gimana kalau Akang ditangkap lagi? Udah mending pulang. Akang mau jemput kamu pulang Neng. Gak mau. Aku mau tetap ikut di sini sampai final. Aku tahu di sini aku juga enggak tahu bakal bertahan sampai kapan. Tapi aku enggak akan nyerah gitu aja. Ujar Siren. Kamu tuh batu banget Siren. Itu kamu tahu ini semua enggak bisa diandelin. Ngapain justru tetap bertahan? Mending juga kamu nikah sama Akang Ren. Kamu bisa hidup bahagia. Ucap Romi justru semakin membuat Siren kekeh dengan pendiriannya. Aku enggak mau nikah sama Akang. Harus ngomong berapa kali sih aku Kang? Tanya Siren dibuat kesal. Ya terus kamu mau nikah sama siapa? Tanya Romi kesal. Sama Len, teman masa kecilku. Puas kamu. Tandas Siren kesal. Len, siapa Len? Teman masa kecilmu yang kamu tunggu-tunggu itu. Ya, itu dia. Ucap Siren langsung melangkah pergi dari sana meninggalkannya sendirian. Romi kesal. Ia merasa sangat sebal dengan keputusan gadis itu. Ren, ia menendang udara. Karena saking tidak terima dengan hal itu. Tak disadari di ujung sana terlihat Raquel dan Karen yang kebetulan mendengar percakapan mereka barusan. Raquel dan Karen merasa kalau dirinya saling memiliki ide. Ide yang menurut brilian menurut mereka. Mereka saling melihat satu sama lain. Salah satu dari mereka saling berkata, yaitu Raquel. Kata kamu apa hal yang bisa kita lakukan supaya bisa mengalahkan dia? Tanya Raquel. Iya, kalau begitu. Bagaimana dengan cara ini? Delia terlihat sangat tekun berlatih memainkan pianonya. Serena yang selalu setia berada di sampingnya lantas berkata, permainan kamu bagus banget. Kamu belajar dari mana? Apa emang udah bakat dari lahir? Tanyanya. Delia terkekeh kecil. Tidak mungkin. Aku belajar sejak kecil. Aku sangat hobi memainkan piano. Ucap Delia. Hebat kamu. Udah kayak profesional aja. Ucap Serena memuji kembali. Menurutmu Lancaster juga akan memuji permainan pianoku? Tanya Delia. Sedikit meminta kepastian. Tentu aja. Kamu keren banget Del. Aku yakin dia akan terpukau melihat permainan pianomu. Ujar Serena memberi 2 jempol untuknya. Delia tersenyum. Cukup tersipu dikatakan seperti itu. Makasih. Tiba-tiba saja beberapa wartawan media menghampirinya. Boleh meminta waktu kalian sebentar? Tanya wartawan. Boleh, ucap salah satu dari mereka dengan senyuman. Ada sebuah kamera yang menyorot ke arah mereka. Dikendalikan oleh seorang wartawan. Wartawan satunya lagi sibuk bertanya padanya. Bagaimana kesan kalian selama berada di babak ini? Apakah kalian sudah mempersiapkan persiapan yang matang untuk rencana selanjutnya? Tanya wartawan. Kami sudah mempersiapkan diri dengan baik. Kami juga sangat merasa antusias dengan babak 10 besar ini. Semoga aja kami bisa melakukan pertunjukan itu dengan baik. Ujar Delia, Anda berdua sudah pasti memiliki pendukung kan? Lantas apa pendapat kalian dengan sosok peserta yang tidak memiliki pendukung? Memangnya ada? Saya belum pernah mendengar soal itu. Bahkan setahu saya semua memiliki banyak pendukung. Ada beberapa peserta yang tidak ingin mempublikasikan dirinya ke depan publik. Bagaimana sikap Anda mengenai ini? Tanya wartawan. Delia berbisik pada Serena. Siapa maksudnya?
Serena langsung angkat bicara menjawab pertanyaan mereka. Kami sebagai peserta tentu merasa ini hal yang wajar. Karena ada beberapa orang yang mungkin menjaga privasi mereka dan tidak ingin menunjukkan dirinya ke publik. Ucap Serena. Wartawan itu mengangguk paham. Baiklah, ini saja yang kami tanyakan. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sekali lagi terima kasih dan selamat menjalankan aktivitasnya. Semoga sukses. Ujar wartawan itu berlalu pergi meninggalkan mereka. Delia berbisik. Siapa sih maksudnya? Tanya Delia. Ada pokoknya. Dia bahkan pernah masuk ke 5 besar orang terpilih beberapa waktu lalu. Petik 2. Yang petani itu bukan si profesinya. Iya dia. Wajar sih ya. Dia mungkin merasa tidak pede. Apalagi dikelilingi orang-orang seperti kita sebagai saingan. Petik 2. Mungkin. Malam harinya, Lenta sengaja melihat banyak wanita sedang berkumpul di tengah aula. Di sana mereka saling menonton TV yang memiliki layar cukup besar yaitu 90-an inch. Membuat mereka semua serasa menonton layar tancap di sana. Terlihat dari sisi manapun akan tetap kelihatan. Siren juga ada di sana. Bersama Rizka maupun Linda. Saling duduk di kursi masing-masing dalam aula itu. Siren tidak menyadari kehadiran Len saat itu. Len cukup menyembunyikan dirinya dari pandangan orang-orang di sekitar. Di ujung sudut dinding. Ketika mereka saling terpaku pada layar, pemberitaan di TV berubah jadi berita gosip. Di mana Delia ditanyakan banyak hal oleh seorang wartawan. Dan tak disangka muncul pertanyaan yang sedikit menyudutkan beberapa orang, termasuk Siren. Tak lain karena mereka tak memiliki pendukung. Kayaknya ini nyinggung kita deh. Ucap Rizka. Bodoh amat. Aku enggak peduli mau banyak pendukung kek. Mau enggak? Mereka itu mengganggu tahu. Lebih enak gak dikenal. Batin Linda. Beberapa wanita bahkan saling melihat ke arah Linda, Rizka dan Siren. Wajar saja, karena mereka memanglah yang sedang dibicarakan di TV. Mereka saling terdiam saja memalingkan wajah ke arah lain. Siren memilih untuk pergi dari sana. Linda bertanya, mau kemana? Ke depan. Balas Siren langsung pergi meninggalkan mereka. Len membuntuti Siren, mengikuti kemana langkah kakinya menuju. Ternyata ke taman. Ia bahkan sibuk menikmati suasana yang sejuk saat itu. Kebetulan udara akan turun hujan terasa sangat sejuk. Cuek aja lagi, ujar Len dari belakangnya yang tak disangka kehadirannya oleh Siren. Cuek gimana maksudnya? Tanya Siren heran. Kamu bete sama pertanyaan tadi? Tanya Len. Udahlah. Aku emang seintrovert itu. Makanya gak ada pendukung. Ucap Siren memalingkan wajahnya. Tukang gorengan waktu itu gimana? Hah, kamu ngikutin aku ya waktu itu. Tuduh Siren. Haha, minimal ada kan orang yang mau mendukung kamu. Hanya aja kamunya yang enggak mau menunjukkan diri, ujar Len. Siren dikatakan seperti itu langsung memalingkan wajah senyumnya. Salah tingkah, apa sih? Petik 2, kamu hanya perlu terlihat aja. Nanti juga ada yang mendukungmu. Lagi pula apa kamu yakin mau bersungguh-sungguh dengan acara ini? Kamu hanya perlu melewatinya saja kan? Tidak peduli ada yang mendukung atau tidak. Aku yakin kamu akan sampai di tahap final. Aku pendukung setia kamu. Jadi jangan khawatir soal ada yang mendukung atau tidak. Lihatlah aku dan tetaplah lihat. Sampai kamu merasa benar-benar ditemani. Ujar Len. Siren tersenyum. Ih dasar Raja Gombal. Siren menoyor pundaknya sebal. Padahal cukup salting sih. Bab 21. Jangan pernah merasa sendirian lagi. Karena di sini kamu memiliki pendukung tetap. Aku dan Tuhanmu sendiri. Sejak kapan kamu tahu Allah mendukung aku? Petik 2. Allah selalu mendukung hambanya yang terbaik. Selalu mengharapkan kebaikan bagi tiap hambanya. Ucap Len. Kamu cukup baik mengenalnya. Sejak kapan kamu jadi sereligius ini? Apa ada yang mengubah pandangan kamu selama ini? Ada. Banyak sekali yang mengubah pandanganku. Salah satunya kamu. Gombalnya lumayan basi. Haha. Petik 2. Tiba-tiba angin berhembus sejuk, meniup ke arah mereka hingga salah satu bagian dari mereka. Siren mengusap lengannya karena sedikit kedinginan. Len menyadari itu dan langsung menyelimuti Siren dengan baju luarannya. Di sini dingin. Akan lebih baik kamu masuk ke dalam kamar dan selimuti diri. Besok kan acaranya dimulai. Kamu enggak nanya-nanya gitu ke aku. Buat besok. Mau nunjukin bakat apa? Udah siap apa belum? Bisa apa enggak?
Mau banget apa mau aja? Tanya Len tersenyum. Siren dibuat sebal dikatakan seperti itu. Ia langsung mencubit pundak Len. Ish, sakit. Dendam nih, ucap Len meringis. Setelahnya ia lantas berkata lagi. Ya udah. Kamu udah ada persiapan seperti apa Ren? Kamu mau menunjukkan bakat yang seperti apa? Apakah bakatnya seperti mengangkat galon? Atau membuka tutup botol? Tanya Lancaster membuat Siren dibuat kesal dengan yang dikatakannya. Ish ngeselin banget sih. Kesal Siren. Geregetan. Seolah ingin meremas-remas rambutnya saja. Haha bener ya. Salah. Mana ada. Tandas Siren. Terus apa dong hahaha. Tawa Len. Tebaklah. Tadi ditebak. Terus kata kamu salah. Ya ngaco kamu. Menyanyi. Baca puisi. Wow beneran. Kamu bisa baca puisi. Tanya Len sedikit tak percaya. Kamu lupa Len. Waktu kecil aku suka baca puisi sampai aku mendapatkan juara di kelas. Iya Ren. Aku ingat. Tapi apa kamu masih enggak lupa caranya bagaimana? Itu kan udah cukup lama. Ujar Len. Iya. Makanya aku latihan dari kemarin. Aku grogi sih. Takutnya enggak bisa. Atau nanti salah. Aku takut sih. Petik 2. Coba sekarang bacain. Ucap Len. Malu. Balas Siren sembari mesem. Kenapa malu? Lebih malu lagi nanti ramai-ramai dilihatnya. Kalau di sini kan cuma ada aku. Ujar Len. Enggak. Justru itu. Aku mau kasih kejutan. Aku mau kamu menjadi satu dari sekian banyak orang yang melihatku membacakan puisi. Aku mau besok aja pas acara itu dimulai. Biar lebih eksklusif gitu dilihatnya. Ujar Siren nyengir. Ya udah. Esok harinya acara di babak 10 besar akhirnya dimulai. Sebelum itu Ronald selaku pembawa acara mengumumkan sesuatu yang akan membuat hati mereka semua syok. Tidak lain itu adalah pengumuman dengan peserta mana saja yang akan benar-benar lolos ke babak 10 besar ini. Yaitu tentang kompetisi sebelumnya menanam padi. Tentu banyak peserta yang merasa deg-degan menanti pengumuman itu. Apalagi mereka mempersiapkan diri untuk acara di babak 10 besar yang akan diadakan hari ini. Mereka sangat tegang menantinya, hingga tibalah Ronald mulai menyebutkan satu persatu nama mereka ke depan. Menyuruh mereka untuk saling berdiri dan menunggu. Siren mulai dipanggil. Maupun Rizka, Serena, Raquel, Delia dan Karen. Ada sekitar puluhan orang dipanggil, hingga berakhir di Linda. Ada sekitar 30-an lagi peserta yang tidak dipanggil. Ada puluhan orang yang dipanggil dan sisa 30 yang tidak dipanggil. Saya ingin tanya, apakah yang dipanggil itu yang tidak lolos atau yang tidak dipanggil justru yang lolos? Tanya Ronald semakin membuat mereka kebingungan. Mereka dibuat tidak tenang hatinya mengingat mereka menjadi salah satu dari dua kelompok itu. Semuanya sudah siap untuk mendengar hasil pengumuman ini. Tanya Ronald kembali. Mereka semua dibuat tegang saat itu. Mereka sangat khawatir kalau hasilnya tidak sesuai dengan perkiraan mereka. Apalagi mereka sudah melakukan latihan yang cukup rutin sejak kemarin untuk babak selanjutnya. Mereka sangat tegang saat itu. Semua bersiap ya. Saya akan mulai mengumumkan. Mohon maaf sebesar-besarnya saya ucapkan kepada puluhan yang dipanggil. Kalian. Semua dibuat tegang saat itu termasuk Siren, Delia, Karen, Raquel maupun Rizka dan Serena. Kalian aman. Kalian masuk ke dalam babak 10 besar. Dan kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada 30 orang yang tidak dipanggil. Kalian tidak lolos ke babak 10 besar karena nilai kalian dalam kompetisi yang berlangsung beberapa waktu lalu tidak mendapatkan hasil yang baik. Kami sekali lagi mohon maaf kepada 30 peserta. Ada dari mereka yang ngamuk, tidak terima. Ada juga yang kesal. Banyak yang tidak mau menerima kenyataan ini. Apalagi mereka sudah menghabiskan waktu cukup lama untuk persiapan kemarin. Ada dari mereka yang bahkan protes. Ini gimana sih? Kenapa hasilnya justru begini? Kalau dari awal kita nggak bisa menang. Toh kenapa masih nyuruh kita buat persiapan menuju 10 besar? Dasar curang. Permainan macam apa ini? Tandas salah satu dari mereka membuat yang lainnya ikut tersulut emosinya. Membuat kacau suasana saat itu. Ada yang marah-marah, saling nyerocos dan membalikkan seluruh kursi maupun meja. Karena saking kesalnya, situasi cukup membingungkan para peserta lain yang lolos. Mereka seperti berada di tengah kerusuhan.
Ronald dan beberapa petugas keamanan mencoba untuk menghalau dan melerai kericuhan itu. Coba ditenangkan dan diberikan sebuah penjelasan dari masing-masing mereka. Tenang dulu, tenang Mbak, dengarkan saya dulu semuanya. Kami tidak bermaksud untuk membuat kalian semua kecewa. Kami hanya ingin memastikan kepada kalian, kalau kami selalu mengusahakan tiap peserta kenyamanan di dalam acara ini. Jadi guna untuk menghindari hal yang berat sebelah, kami akan memberikan hadiah kepada tiap peserta yang sudah berhasil mencapai babak 50 besar. Ujar Ronald yang cukup menenangkan mereka semua saat itu. Silahkan masing-masing dari kalian untuk maju ke depan dan mulai berbaris. Kami akan membagikan hadiah kepada kalian yang tidak lolos ke babak 1 besar. Ujar Ronald membuat mereka terdiam. Ada dari mereka yang bahkan masih tidak terima hingga langsung meninggalkan tempat itu dengan segera. Dengan perasaan kecewa, tak lupa dengan cerocosannya yang menandakan betapa tidak terimanya mereka. Di antara mereka yang lolos tampak sangat gembira dengan hal itu. Bahkan di antara mereka ada yang saling berpelukan karena saking senangnya. Karena juga mereka lolos bersama teman akrabnya. Salah satu contohnya adalah Raquel yang berpelukan dengan Hilda maupun Karen. Sama halnya dengan Siren dan Rizka. Beda halnya dengan Linda yang paling merasa kesal dengan ini. Yang lain sangat bahagia. Cuma dia sendiri saja yang kesal dengan ini. Kenapa aku dimasukin 10 besar sih? Aku mau pula aneng. Pekik Linda kesal. Siren menertawainya. Kamu sih kepengen banget pulang. Jadikan malah masuk 10 besar. Ucap Siren. Tertawa bersama Rizka. Terus aku harus gimana? Harus gitu aku mengharapkan sebaliknya. Gak ngarepin pulang. Berharap bisa masuk final kayak kalian. Iwo oga. Ucap Linda. Ditertawai untuk kesekian kalinya oleh mereka. Setelah semua yang gagal diberikan kompensasi hadiah, kemudian mereka diperkenankan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Tersisa 10 besar sesungguhnya di sini, di mana 10 besar dari mereka semua diharuskan untuk bersaing di tengah aula sana. Tempat di mana persaingan sebenarnya akan dimulai. Bab 22, di tengah aula. Acara pun segera dimulai, di mana mereka saling menunjukkan bakat dan kemampuan yang sudah mereka latih sejak beberapa waktu lalu. Masing-masing dengan nomor urutnya saling tampil sesuai yang dititah. Siren menjadi satu dari sekian puluh peserta yang cukup tegang menunggu di kursi tunggunya, menunggu gilirannya dipanggil. Rizka terus memegang tangan Siren erat. Ren, gue takut. Gimana nih? Nervous banget rasanya, ujar Rizka. Berdoa aja supaya diberikan kelancaran Riz, ujar Siren. Ya Allah, semoga aja diberi kelancaran dan semoga aja yang lain pada jelek di matanya. Aku aja yang cakap ya Allah. Amin, ujar Rizka penuh harap. Masa doanya gitu sih, ujar Siren heran sekali dengan doanya saat itu. Linda balik menimpali. Ya Allah, semoga aja aku bisa cepat pulang sekarang. Semoga doaku terkabulkan ya Allah. Amin. Siren menghela nafasnya. Yang satu doanya gitu. Yang satu doanya begini. Keluh Siren. Peserta pertama sudah selesai tampil. Peserta berikutnya yang tampil adalah Delia. Dia terlihat sangat tegang. Serena mencoba menyemangatinya bersama teman-temannya yang lain. Semangat Del, kamu pasti bisa. Cayo Delia, ucap beberapa temannya. Delia mengangguk dan tersenyum. Ia mulai berjalan menuju aula tengah. Mengambil mikrofonnya. Ia mulai bernyanyi di sana. Di tengah suara tepukan tangan penonton dan kehadiran banyak orang yang fokus menonton pertunjukannya. Terpukau. Suaranya sangat merdu. Sangat indah lantunan suaranya. Sangat tidak disangka jika orang sepertinya mampu memberikan pertunjukan yang seperti ini dengan suara emasnya. Siren menjadi satu di antara yang lain dalam memberi tepuk tangan ketika Delia menyudahi nyanyiannya. Rizka juga menyusul. Gila. Gue gak ngangka dia punya suara bagus. Kayaknya doa gue gak kekabul deh. Wah. Tuh lihat. Lancaster sampai diem aja ngeliatin tuh orang. Ih curang, ujar Rizka sembari menggigit ujung baju tangannya. Siren malah berbalik jadi lebih penasaran dengan Lancaster. Dia pasti bingung mau pilih yang mana. Dari 5 orang yang udah tampil aja udah sebagus itu performanya. Apalagi menunggu puluhan lagi yang akan tampil. Pastinya dia akan kebingungan. Aku tidak yakin dia akan memilihku. Len, aku harap perjuanganku di sini tidak sia-sia. Batin Siren terus menatap ke arah Lancaster.
Tanpa disadari Lancaster merasa jika dirinya merasa seperti dilihat oleh seseorang di belakangnya dan ternyata benar dugaannya. Siren melihat ke arahnya. Sebuah kebetulan yang tak terduga. Mereka saling berpandangan satu sama lain meski hanya sesaat sebelum ia memutuskan untuk kembali melihat ke depan. Menonton penampilan peserta berikutnya. Hingga urutan sampai di Linda. Di mana ia menunjukkan yang sama sekali tidak akan mungkin ditunjukkan pada orang lain. Dia hanya diam saja di depan sana. Tidak menunjukkan apapun. Di depan sana ada sebuah kasur yang baru saja ditarik ke tengah panggung oleh beberapa orang petugas sana. Dia mulai bergerak menuju kasur. Lalu mulai menidurkan dirinya ke atas kasur. Kemudian langsung menarik selimut dan memejamkan matanya. Semua keheranan dengan apa yang coba Linda tunjukkan saat itu. Ia hanya tertidur di sana. Sampai bahkan ada yang bertanya-tanya di antara semua orang yang ada di sana. Dia ngapain sih? Kok malah tidur? Ini orang gak ngapa-ngapain gitu. Petik 2. Konyol banget sih. Kok tidur dia? Sahut-sahutan semua saling bertimbalan berkata melampiaskan ekspresi mereka saat itu. Merasa hal yang dilakukannya cukup konyol dan berbeda dari para peserta lainnya. Dia beneran tidur itu. Hahaha. Tawa salah satu pria yang juga menjadi bintang tamu menonton acara itu. Padahal di depan orang banyak. Apalagi seluruh media juga ikut meliput yang dia lakukan. Banyak para wartawan saling menertawai dan bahkan geleng-geleng kepala. Ada juga dari mereka yang menyoraki Linda meminta dirinya untuk turun dari panggung. Meski sayangnya Linda tak mendengar. Ia tampaknya sangat menikmati waktu tidurnya itu. Sanum tertawa melihatnya sambil geleng-geleng. Kirana anakmu satu ini benar-benar aneh. Ujar Sanum menertawai. Lain hal dengan Lancaster yang tampaknya justru tak terlalu menapikan hal itu. Ia malah bertanya pada asisten pribadinya yang saat itu ada di sebelahnya. Rico. Peserta setelah ini siapa? Tanya Lancaster. Rico menjawab. Huruf awalan M tuan. Entah yang mana. Ujar Rico. Oh gitu. Masih berapa peserta lagi yang akan tampil? Tanya Lancaster seakan sedang menunggu seseorang yang ingin dirinya lihat. Sekitar 15-an peserta lagi tuan. Oh, tak menunggu berapa lama waktu pun habis. Giliran Linda sudah habis. Kini beralih pada peserta selanjutnya yang tak lain adalah Raquel. Tentu semua tampak antusias. Bahkan dia banyak memiliki pendukung saat itu. Saling meneriaki namanya di sana. Kompak, Raquel mulai berjalan menuju ke tengah panggung itu. Lalu melakukan aksi sulap. Mulai dari mengeluarkan bunga dari tangan. Mengubah tisu menjadi sendok. Mengubah tisu menjadi beragam macam benda maupun hewan. Masuk ke dalam kotak lalu menghilang dan muncul lagi di tempat yang berbeda. Semua saling bertepuk tangan memeriahkan suasana di sana. Ada banyak dari mereka yang terpukau dengan penampilannya termasuk Lancaster sendiri. Ia berkali-kali terlihat bertepuk tangan melihat penampilannya saat itu. Sanum berkata pada Lancaster, dia belajar itu semua dari mana ya Lan? Mungkin dari tutor sulapnya mah. Ujar Lancaster menjawab. Siren semakin gugup di sana. Apalagi sebentar lagi giliran ia yang akan dipanggil. Minimal setelah Rizka dipanggil. Ia sangat deg-degan. Gimana ya kalau penampilanku buruk? Aku gugup banget. Hampir setengah peserta udah saling menunjukkan dirinya. Dan penampilannya bagus-bagus. Aku gimana? Batin Siren cemas. Apalagi setelah melihat penampilan Karen beberapa saat lalu. Dia juga menunjukkan bakat menyanyinya dengan bagus. Hingga sampai Lancaster bertepuk tangan. Ia jadi semakin tidak pede dan nervous. Hingga tibalah saatnya Rizka mulai dipanggil. Jantung Siren semakin dibuat tidak karuan. Berdebar sangat kencang. Tapi ia mencoba untuk menetralisir debarannya. Mencoba menenangkan dirinya dengan banyak berzikir. Setelah ini dirinya akan dipanggil. Siren merasa sangat gugup sepanjang dirinya menonton pertunjukan yang ditampilkan Rizka. Gadis itu melantunkan nyanyian solawat. Suaranya meski tak sebagus Karen maupun Delia tapi tetap saja Siren mendukung penuh Rizka. Linda juga terus meneriaki Rizka. Menyemangatinya. Membuat Siren juga ikut memberikan semangat padanya. Rizka Ganbati. Fighting. Pekik mereka serentak. Rizka bisa. Membuat Lancaster teralihkan pandangannya pada mereka. Ternyata Siren juga sudah memiliki teman di sini. Entah kenapa ia merasa bersyukur. Karena tidak lagi melihat gadis itu menyendiri. Setidaknya ia juga nantinya akan memiliki pendukung yaitu mereka.
Tibalah saatnya Rizka turun dari panggung dan nama Siren mulai dipanggil. Siren terus bebacaan selagi naik ke atas panggung. Ia kini memulai. Di tangannya ada selembar kertas dan ia pegang mikrofonenya. Mulai bersuara. Lancaster melihatnya dengan tenang. Semua saling terdiam. Tidak ada satupun yang bersuara kecuali Siren. Kepada petik 2.